Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Raffi Hamdi dengan NPM 20 110 215 dari kelas 4A non reguler Banjarmasin dari Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan program studi Teknik Informatika pada mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Edya Rosyadi. Baiklah, pada pertemuan kali ini atau pertemuan kelima ini akan saya bagi menjadi dua karena mungkin akan terlalu panjang. Kemungkinan jika terlalu panjang akan saya bagi dua, namun jika masih di bawah 20 menit akan saya gabung saja. Baiklah, pertama-tama pertemuan kali ini atau pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang polymorphism. Polymorphism yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu poly yang berarti banyak dan pism yaitu yang berarti bentuk, yang berarti sesuatu yang memiliki banyak bentuk. Bentuk yang dimaksud di sini yaitu bentuk metode, variabel dan parameter, namun masih memiliki kelas yang sama. Baiklah, daripada berlama-lama langsung saja kita mulai. Langsung saja yang pertama, sebelumnya saya jelaskan dulu polymorphism terbagi menjadi dua, yaitu polymorphism statis dan polymorphism dinamis. Polymorphism statis menggunakan metode yaitu metode overloading, sedangkan polymorphism dinamis menggunakan bentuk dalam inheritance atau bentuk lainnya yang berhubungan dengan kelas yang lain menggunakan metode override. Oke, baiklah, langsung saja untuk pertama di sini saya akan membuat polymorphism statis dulu. Langsung saja kita buat new project, kemudian next. Untuk project name-nya kita beri nama materi kelima. Ya itu saja deh. Tadi ingat untuk create main class-nya jangan dibuat karena nanti kita akan membuat main class sendiri. Project 1 deh. Nah, oke, kita finish. Kemudian kita buat package-nya, new java package ts Raffi project 1. Oke, sudah di sini. Kemudian kita buat kelasnya, yaitu kita beri namanya statis saja. Oke, baiklah, finish. Nah, seperti yang sudah tampilannya. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama di sini akan kita buat, saya akan membuat program perkalian lah agar lebih mudah. Kita buat di sini float dan kali saja perkalian karena kita akan buat perkalian. Kemudian tutup kurung, kemudian iya. Nah, di sini kita masukkan langsung float a. Kemudian kita masukkan di sini out. Nah, seperti ini. Dan di sini kita buat ini adalah float agar nanti bila di running terlihat perbedaannya. Kemudian kita karena di sini bentuknya float, maka diperlukan bentuk untuk kembali, yaitu kita buat return. Oke, kemudian float kita masukkan rumusnya a dikali 2. Oke, aman. Kemudian kita buat lagi satu double.
untuk pembedanya. Kemudian kali, dan kita beri double B. Oke, buka tutup kurung kurawal, kemudian kita SO. Ini adalah double. Kemudian kita return lagi double. Kita beri rumusnya B dikali 2. Oke. Jika sudah seperti ini, berarti kita sudah selesai membuat polymorphism statis. Maksudnya, dia memiliki parameter yang berbeda, tapi dia memiliki dengan metode yang sama. Maksudnya yaitu fungsinya ini, yang kali ini sama. Hanya saja parameternya berbeda, yaitu double dan float. Ini yang dimaksud parameter yang berbeda. Kemudian di bawah sini kita buat lagi kelas jalan untuk menjalankannya nanti. Kemudian baru kurung kurawal kita buat di sini lagi public static void main atau main kelasnya. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu. Oke. Kemudian di sini kita panggil yang sudah kita buat tadi, yaitu statis. Kemudian kita panggil datanya, data sama dengan new statis. Oke. Kemudian setelah ini kita akan memanggil fungsi pada bagian atasnya, yaitu SOT. Dan kita panggil datanya yang tadi, yaitu data titik kali, kemudian kita buat 4 misalkan. Oke, kemudian kita panggil lagi SO. Di sini kita hapus data titik kali, kemudian kita buat di sini 10 misalkan. Oke, jangan lupa untuk disimpan. Pada prosesnya, untuk polymorphism statis ini menggunakan metode overloading. Overloading di sini maksudnya menggunakan dua metode yang sama tapi parameternya yang berbeda, dan bagaimana dia melakukan pemilihan saat dijalankan. Apakah dia akan memilih double ataupun memilih float, bisa kita lihat langsung. Coba kita jalankan dulu di sini. Bismillah. Nah, jika sudah seperti ini kita klik OK. Nah, ini dia sudah muncul. Dia di sini memilih float karena float merupakan pemanggilannya di sini. Kenapa dia memilih float? Karena di sini kita menggunakan bilangan bulat. Nah, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Namun jika kita ingin menggunakan double, kita hanya perlu memberikan koma. Misalkan sini 4,2. Coba kita save lagi, kemudian kita run. Nah, dia terpilih di sini. Ini adalah double. Kita hanya perlu menambahkan koma di sini. Mungkin seperti itu saja penjelasan untuk untuk apa ini namanya tadi, lupa. Ini statis, untuk polymorphism statis. Kemudian akan kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya dengan materi polymorphism dinamik. Oke, bertemu lagi dengan saya Muhammad Rafi Hamdi dengan NPM 20110215 dari kelas 4A non-regular Banjarmasin. Pada video kali ini akan kita sambung saja, karena pada video kelima yang project pertama tadi, yaitu statis, masih di bawah 15 menit. Langsung saja
pada bagian kali ini kita akan membuat codingan polymorphism dinamis. Oke, langsung saja kita buat project baru. Kita pilih Java application dan namanya kita buat materi kelima project 2. Oke, kita finish. Ingat create bench-nya jangan di enable maksudnya. Oke, pada search package-nya kita buat Java package-nya yaitu sebentar, coba kita lihat di sini. Java package-nya di sini project 1 dan kelasnya statis. Oke, berarti di sini kita buat Java package-nya project 2. Oke, dan kelasnya kita buat dinamis karena kita akan membuat polymorphism dinamis di sini. Nah, oke, kita finish. Oke, seperti biasa tampilannya seperti yang sudah. Baiklah, karena di sini kita akan membuat polymorphism dinamis, itu berarti polymorphism dinamis ini sangat berkaitan erat dengan inheritance, di mana polymorphism dinamis ini terjadi pada saat kita melakukan method overriding. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, overriding ini hanya bisa dilakukan apabila kita menerapkan inheritance pada suatu kelas atau kita mengextend dari satu kelas ke kelas lainnya, seperti inheritance yang kemarin kita buat. Langsung saja kita buat programnya, akan saya contohkan di sini. Kita di sini akan membuat kelas hewan. Ingat di sini package project 2 ya. Kelas hewan di mana di sini akan memiliki satu metode hewan. Oke, buka tutup kurung kurawal, kemudian public void suara. Oke, buka tutup kurung kurawal lagi, kemudian di sini kita buat keluarannya sistem out print. Oke, kemudian di sini kita isi hewan dapat mengeluarkan suara. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian di bawah sini di public kelasnya atau di kelas mainnya, di kelas dinamis kita akan buat kelas main, itu public static void mains. Nah, di sini di kelas dinamis ini kita akan membuat inheritance-nya. Sekarang di public kelas dinamis ini kita akan mengextend kelas hewan yang sudah kita buat di atas. Extend hewan. Nah, artinya di sini kelas hewan di sini kita jadikan superclass terhadap subclass dinamis ini. Jadi hewan di sini adalah subclass dari dinamis. Kenapa kita mendapatkan extend di sini, extend hewan di sini? Berarti bahwa akan terjadi inheritance antara hewan ke main dinamis, atau akan terjadi pewarisan antara kelas hewan di kelas dinamis atau inheritance, yang berarti apapun yang dimiliki kelas hewan bisa diakses oleh kelas dinamis. Jadi kedua kelas ini sudah terhubung seperti itu. Baiklah, selanjutnya di kelas dinamis kita akan buat metode yang sama, karena di sini kita akan membalikan informasi yang lebih spesifik. Baiklah, kita buat langsung saja kelasnya. Di sini kelas ayam lah. Ayam, untuk suara ayamnya yaitu ayam apa suaranya? Berkokok ya. Suara ayam itu berkokok.
Oke, langsung saja kita buat public satu metode void suara. Buka tutup kurung awal, kemudian sini keluarannya berkokok. Oke, kemudian agar dapat mengeksekusi kelas ini, kita harus membuat objek di kelas dinamis ini. Karena kita memakai metode overriding, jadi kita harus memberikan tulisan di sini atau konotasi di sini. Add, cara membuatnya itu override. O-nya harus besar di sini ya. Kemudian selanjutnya di sini kita buat mainnya dinamis. Kita panggil datanya tadi. Kemudian ayam sama dengan new dinamis. Oke. Artinya sekarang kita sudah membuat objek baru yang disebut dengan nama ayam. Karena kelas objek ayam dibuat dengan dinamis, berarti kita dapat mengakses juga metode suara dari objek ayam. Karena kelas dinamis adalah subkelas dari kelas hewan yang di atas. Agak belibet ya penjelasannya ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengakses kelas ayam suara. Ayam, kita panggil data yang tadi suara. Nah, ini ada. Nah, jangan lupa di save. Baiklah, sekarang kita coba tes running. Bismillah. Nah, ini project 2 dinamis. Oke. Nah, hasil yang runningnya, hasil yang dijalankan yaitu berkokok. Kenapa tidak yang di atas ini? Karena kita di sini memberikan override. Jika ini kita hapus, bisa saja kita hapus. Bisa kita coba jalankan. Nah, yang di eksekusi adalah yang ini karena tidak ada override. Coba kita buat ini tadi, save, dan kita. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, kelas dinamis sudah bisa diakses oleh kelas hewan. Agak belibet penjelasannya ya. Intinya, kelas dinamis sudah mengextend kelas hewan, sehingga apapun objek yang dibentuk dari kelas dinamis itu bisa diakses juga oleh kelas hewan. Namun jika kita sudah override method di sini, maka otomatis metode yang eksekusi adalah metode yang ada di bagian override ini, yaitu kelas dinamis ini berkokok di sini. Seperti itulah. Saya agak mulai pusing. Mungkin seperti itulah polymorphism dinamis ini terjadi, dan hanya sesingkat inilah video yang dapat saya buat. Mungkin masih banyak kekurangannya, dan maka dari itu kita harus terus belajar. Ya, cukup sekian materi polymorphism dari saya. Apabila banyak salah pasti, dan banyak ya kekurangannya mohon dimaafkan. Belajar Java dengan saya di sini sangat mudah dan menyenangkan, bukan? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.